ketika bertahun-tahun sejak tahun 2006 kita berjuang untuk menghapuskan UN kala pemerintahan SBY dan Yusuf Kala, kita sampai menggugat ke pengadilan tinggi, kita menang. Banding, kita menang. Kasasi, kita menang. Tapi belum dieksekusi hasilnya. Walaupun sudah keputusan hukum. Baru pada tahun 2015 ketika Pak Anies jadi Mendikbud, dihapuskanlah ujian nasional tidak menentukan kelulusan. Kalau begitu, suatu kebijakan pemerintah itu lewat people power itu kadang-kadang tidak berhasil, maka keberhasilan untuk mengubah suatu kebijakan dengan mengganti rejim. UN itu bisa dihapus karena ganti rejim dari SBY ke Jokowi. Kondisi pendidikan di Indonesia yang dirasakan kurang bagus, gonta-ganti kurikulum, orang yang tidak berpengalaman di bidang pendidikan langsung jadi menteri. Nah, maka suatu negara itu ada 3 yang perlu diutamakan: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Karena itu konsep guru Ratu Wong Atu Wakaro, guru harus menjadi ratu. Amin. Amin. Anies dan Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 3 masih bersama Abah Iwan Hermawan, Ketua FAGI dan juga inisiator GPG Gerakan Pilih Guru Anies. Jadi langsung ke Anies. Gerakan Pilih Guru itu GPG. Ya, kalau kemudian ternyata ke Pak Anies, ya itu konsekuensinya karena satu-satunya calon presiden yang sekarang maju ini yang latar belakangnya seorang pendidik dari sekolah, guru, itu satu-satunya adalah Pak Anies. Ya, baik, Bah, di part ketiga ini mungkin agak seru sedikit ini karena kita berbicara tentang skala nasional. Tapi saya mau mengurut dulu dari Jawa Barat, Kota Bandung gitu ya. Mulai dari Kota Bandung dulu. Nah, kalau Kota Bandung dengan GPG ini, Gerakan Pilih Guru Anies, apakah calon wali kota, bupati, dan juga mungkin nanti gubernur sudah dipersiapkan calon dari guru? Ya, kalau kami konsisten. Jika di Kota Bandung ada calon wali kota, bakal calon wali kota yang berlatar belakang pendidik dan tidak selalu harus guru, dia bergerak misalkan memiliki yayasan pendidikan. Ini bagian yang akan kami dukung gitu. Nah, atau dia berlatar belakang dosen ya, di salah satu perguruan tinggi. Gitu. Apalagi kalau ada guru yang berani untuk mencalonkan menjadi wali kota atau calon wali kota. Sehingga kami berjuang bukan memperjuangkan orang per orang, tapi yang kami perjuangkan adalah guru. Siapapun yang menjadi calon dari guru, ya harus kita dukung. Karena kita bukan bagian dari partai politik. Nah, termasuk Jawa Barat nih. Jika Jawa Barat, siapa yang jadi gubernur Jawa Barat, ini jika ya. Jika Ridwan Kamil mencalonkan menjadi gubernur Jawa Barat, dan dia berlatar belakang dosen, ya kita tidak akan memilih Ridwan Kamilnya, dosennya. Gitu. Kecuali kalau ada dosen yang lain yang mengajukan sebagai gubernur Jawa Barat, itu beda lagi gitu. Walaupun satu hal, ada beberapa sepakat antara kebijakan Kang Ridwan Kamil dengan FAGI berkaitan dengan kebijakan pendidikan, misalkan sekolah gratis. Tetapi mudah-mudahan kan hari ini harus lebih baik dari hari yang lalu, dan hari esok harus baik lebih hari ini. Kalau memang ada kesepakatan untuk memperbaiki ke depan pendidikan yang lebih bagus, karena beliau ada seorang dosen, ya konsekuensi kami harus mendukung beliau. Ini jika gitu loh, karena yang dilihatnya bukan si A, B, C, tapi pendidiknya. Itu untuk Jawa Barat. Hanya Kota Bandung belum kelihatan. Kalau memang Kang Emil ingin melanjutkan untuk periode kedua, ya satu bentuk konsekuensi dari GPG untuk mendukung dia. Ya, karena Kang Emil seorang pengajar atau guru ya. Iya, seorang pendidik. Dia, ya dulu dia salah seorang dosen di jurusan arsitek ITB. Ya. Nah, kalau misalnya calon kepala daerah ini, entah wali kota atau bupati, kalau gubernur sudah ada ya, Kang Emil.
syukur-syukur nanti ada yang lain nggak tahu ini. Ya, kontestan lain yang kemudian ada ternyata benar-benar guru begitu ya. Nah, kita nggak tahu, namanya politik tuh dinamis. Nah, kalau untuk wali kota dan bupati ini, Pak, ternyata ini tidak ada misalnya. Bandung saja misalnya. Tidak ada yang mencalonkan diri dari kalangan pendidik, guru, kumaha. Ya, kan kita lihat latar belakang pendidikannya lah. Kalau bukan guru, dia bukan bukan dosen, tapi dia sempat mengikuti pendidikan di LPTK. Mungkin dia S1, S2 atau S3-nya di kependidikan, bisa saja kan? Ya, karena banyak para aktivis partai politik belakangnya MPD, atau dia dapat gelar doktor di bidang pendidikan. Saya kira itu bisa saja. Kalau sama sekali tidak ada, tinggal bagaimana komitmen kontrak politik antara calon kepala daerah itu terhadap pendidikan. Nah, ya, ini untuk sahabat yang menyaksikan tayangan podcast ini, Abah Iwan sudah nahiap, sudah memanggil, guru memanggil. Ya, artinya begini, jadi siapapun Anda, jangan pernah khawatir kalau Anda misalnya seorang guru ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah, sekarang ada wadahnya, GPG, Gerakan Pilih Guru. Ya, jadi ketika Anda ingin mencalonkan diri menjadi kandidat, maka merapat ke Abah Iwan. Ada wadahnya, GPG, Gerakan Pilih Guru. Ini sekretariatnya di mana kantornya? Ya, kami bersekretariat di Ujung Berung. Di Ujung Berung? Ya, kita Jalan Neglasari 1 nomor 10. Jalan? Neglasari 1 nomor 10. Jalan Neglasari 1 nomor 10. Itu sekretariat GPG? Ya, kebetulan saya punya yayasan di situ. Ya bisa. Nah, sekarang Abah, tadi karena saya sudah ceplosan GPG Gerakan Pilih Guru Anies. Ini tadinya tidak akan dibuka di awal, tapi ya sudahlah. Dari awal juga mungkin sahabat sudah bisa menerka ini kemana arahnya. Nah, memang sekarang ada 3 kandidat yang muncul ya. Walaupun saya tidak tahu apakah nanti di Injury Time muncul tokoh lain ya di luar yang 3. Satu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan kemudian juga Pak Anies. Nah, hanya Pak Anies lah yang berlatar belakang guru. Artinya, GPG akan all out mendukung Pak Anies Rashid Baswedan? Ya, sejak awal, kan nama bakal calon presiden itu sudah muncul. Jadi kalau sekarang ada Pak Anies, Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar itu, jauh 2 tahun ke belakang itu sudah ada nama-nama itu. Ya, kebetulan GPG dibentuk, sebelum partai politik sudah mendeklarasikan Pak Anies, ya kami sudah berkomunikasi dengan beliau karena kami sama-sama berjuang. Ketika pagi memperjuangkan penghapusan ujian nasional, ketika masa pemerintah SBY kami bersama-sama dengan Anies. Ketika dia masih jadi rektor Universitas Paramadina, di situ ada Education Indonesia Reform. Nah, di situ ada Anies, ada Hutomo dan Jadesang. Sejak itu kami sudah mengenal sosok Anies, yang kebetulan Anies Baswedan itu berlatar belakang pendidik. Orang tuanya itu kedua-duanya adalah dosen. Bahkan ibunya itu alumni dari kalau sekarang UPI lah. IKIP sebelum IKIP itu. Sebelum IKIP malah ya? Iya, dia asli dari Kuningan, asli Kuningan, dan suaminya, ya, dan dia suaminya dosen di Jogja, sehingga pulang pergi kuliah dari Jogja ke Bandung itu, Ibu Alia itu. Jadi keduanya berlatar belakang pendidik dan mengarahkan gitu. Biasanya kalau seorang guru itu jarang untuk menyarankan anaknya jadi guru. Saya guru, istri saya guru, anaknya nggak mau jadi guru gitu. Kenapa, Pak? Nah, anaknya nggak tahu. Nah, padahal dia bisa berhasil karena guru. Tetapi beda dengan Anies. Bisa diarahkan oleh orang tuanya untuk menjadi guru. Guru itu dalam arti pendidik, dosen. Nah, dia berlatar belakang, itu dari latar belakang lah. Kedua, dari kegiatan sejak muda, dia lebih bergerak di organisasi dan termasuk ke pendidikan. Dan ketika dia menjadi rektor, dia punya gagasan Indonesia mengajar.
Indonesia mengajar. Jadi anak-anak muda yang cerdas, lulusan dari perguruan tinggi pendidikan dikirim ke pelosok-pelosok untuk mengajar. Ya. Dan program guru mengajar itu atau Indonesia mengajar itu dilanjutkan oleh pemerintah dengan guru ditempatkan di daerah terpencil. Nah, dilanjutkan itu gagasannya dari Anies. Yang kedua, kita punya pengalaman ketika bertahun-tahun sejak tahun 2006 kita berjuang untuk menghapuskan UN kala pemerintahan SBY dan Yusuf Kala. Kita sampai menggugat ke pengadilan tinggi, kita menang. Banding, kita menang. Kasasi, kita menang. Tapi belum dieksekusi hasilnya. Walaupun sudah keputusan hukum. Sudah inkrah lah. Sudah inkrah. Tidak. Baru pada tahun 2015 ketika Pak Anies jadi Mendikbud, dihapuskanlah ujian nasional tidak menentukan kelulusan. Sehingga kalau begitu, suatu kebijakan pemerintah itu lewat people power itu kadang-kadang tidak berhasil, maka keberhasilan untuk mengubah suatu kebijakan dengan mengganti rejim. Pengalaman itu. Maka UN itu bisa dihapus karena ganti rejim dari SBY ke Jokowi. Nah, dari pengalaman ini, kondisi pendidikan di Indonesia yang dirasakan kurang bagus, gonta-ganti kurikulum, orang yang tidak berpengalaman di bidang pendidikan langsung jadi menteri. Nah, maka suatu negara itu ada 3 yang perlu diutamakan: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jika terjadi persoalan kemacetan, korupsi, kejahatan merajalela, gagal di pendidikan. Dan itulah Indonesia. Kegagalan di pendidikan selalu kurikulum diganti sesuai dengan selera pemerintah. Tapi jika seorang pemimpin negeri ini dari latar belakang pendidik yang memiliki track record di bidang pendidikan, kita berharap kita konsisten punya blueprint pendidikan Indonesia ke depan. Hanya sayang waktu itu ketika dia punya gagasan itu, tiba-tiba diberhentikan jadi Mendikbud. Itu kan saya kira urusannya itu urusan kebijakan presiden lah. Tidak ada alasan lain. Kalaupun dia disebut sebagai orang yang menggunakan uang kelebihan tunjangan profesi guru, sehingga dia diberhentikan, apa yang dikatakan oleh lawan politiknya itu salah. Yang benar, Pak Anies yang menemukan kelebihan uang sekian miliar lah. Nah, triliun lah. Akhirnya dilaporkan ke Ibu Sri Mulyani, ini ada kelebihan, ada kesalahan daerah-daerah yang mengajukan guru-guru padahal belum gitu. Bukan salah menteri. Jadi daerah. Isunya terbalik. Isunya jadi terbalik. Tapi politik bisa begitu. Ya, namanya juga tapi dia punya jasa. Salah satu diantaranya bagi para siswa sebagai pemilih pemula sekarang yang duduk di SMA, Anda jadi senang sekarang. Ujian lulus. Dulu itu bagaikan hujan kemarau setahun bisa hancur dengan hujan sehari. Dia 3 tahun sekolah bisa hancur dengan UN yang hanya 1 minggu. Nah, maka oleh Pak Anies, jadi itu salah satu jasa Pak Anies bisa menghapuskan UN sehingga para siswa sekarang ya sangat saya kira diharapkan bisa senang seperti sekarang karena jasa Pak Anies. Nah, itu saya kira beberapa hasil yang kami pantau dari track record dia sebagai pendidik. Nah, selain itu juga yang namanya Anies Baswedan komunikasi lebih lancar. Kalau dibanding dengan para capres yang lain, gitu. Bicaranya lebih hati-hati, dia lebih terkonsep lah ya. Terkonsep, namanya juga komunikasi dosen. Karena begini, kadang-kadang jika seorang pemimpin itu sudah tua usianya, dia lambat. Tetapi strategis. Hukum alam. Tetapi strategis. Yang muda, cepat, pintar, tapi selalu goto. Terkadang begitu ya. Ya misalkan, Anda kok jadi MC gitu. Jadi dosen dong. Itu namanya kecerobohan berkomunikasi. Jika berkomunikasi lebih bagus ke depan, jika presiden selalu berkomunikasi dengan rakyatnya atau dengan pihak luar negeri lebih bagus gitu. Harapan. Itu kalau dilihat tadi secara historis dan
kemampuan secara pribadinya saya kira memungkinkan. Bah, saya ingin mengulang lagi tadi kata-kata Abah. Dan saya juga ingin mengulang pertanyaan. Kalau mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, sampai kepala negara atau presiden yang berlatar belakang guru. Sekali lagi saya bertanya, mampu nggak kira-kira? Saya kira yang pertama presiden pasti mampu lah. Presiden pasti mampu. Kalau jadi gubernur, Kang Emil sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Dan ya. pendahulu kita? Pendahulu kita, Soekarno, Hatta, Sudirman, gitu ya. Mereka guru, walaupun gurunya hanya guru SD, bukan dosen. Ya, tapi guru lah. SD aja mampu jadi presiden, apalagi dosen. Ya. Itu saya kira jadi catatan bagi kita semua. Nah, keberhasilan masyarakat itu harus berbangga karena berhasil karena guru. Gitu. Ya. Oleh karena itu konsep guru ratu wong atu wakaro, gitu. Guru harus menjadi ratu gitu. Jadi artinya politik bukan mainan baru buat guru. Ya? Bukan. Gurunya politik itu mereka ahli politik itu belajarnya dari guru politiknya. Ke gurunya. Belajar politik ke guru. Ya guru lebih mumpuni. Ya sekali lagi saya sampaikan di sini. Akankah 2024 ini akan menjadi kebangkitan guru memimpin negeri ini yang sudah pernah berhasil di tahun-tahun atau di masa-masa yang lalu? Di awal keberadaan Indonesia. Tadi disampaikan oleh Abah di part sebelumnya, di bagian yang sebelumnya, bahwa BPUPKI saja, Badan Persiapan Kemerdekaan waktu itu, justru 80% adalah guru ya Pak? Guru. Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau adalah seorang guru. Satu lagi Kang, Piagam Jakarta itu ditandatangan oleh 9 orang. 5 adalah guru. 5 adalah guru. Dari 9 penandatangan Piagam Jakarta. Itu yang melatar belakangi lahirnya Pancasila kan. Yeah. Nah itu guru terlibat ikut menandatangi Piagam Jakarta. Ya, artinya sekali lagi bahwa politik bukanlah mainan baru untuk guru. Politik bukan mainan baru untuk guru. Jadi bagi Anda yang menyaksikan atau meragukan kemampuan guru untuk terjun di dunia politik, bahkan menjadi seorang presiden, maka jawabannya sudah tadi dikupas habis oleh Abah Iwan, Ketua FAGI, dan juga inisiator GPG Gerakan Pilih Guru. Kalau ngobrol sama beliau ini, 7 hari 7 malam tidak akan bosan dan tidak akan pernah habis. Bicara pendidikan itu nggak pernah selesai. Ya, karena beliau adalah seorang pendidik, mantan guru, dan sampai hari ini juga tetap menjadi seorang guru, paling tidak untuk kami semua yang ada di sekitarnya. Pak Abah Iwan tetap menjadi guru. Dan siapapun yang pernah menjadi guru, itu tidak akan pernah berhenti menjadi guru. Itu saja barangkali kami yang berdiskusi, Anda yang menentukan, silakan komentar di bawah. Bagaimana pendapat Anda tentang guru menyongsong 2024 menjadi Nugaduh Lalakon. Kita akhiri pertemuan ini dengan menyampaikan kalimat amin. 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 Anies dan Muhaimin. Ya, sekali lagi Anda yang berkomentar, maka silakan, tidak perlu mencaci maki yang sebelahnya. Kalau ada punya jagoannya, silakan alasannya seperti apa. Komen di bawah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih ya Pak. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dan dengan tema yang jauh lebih menarik, dan tentu saja bersama beliau akan tetap menarik obrolan apapun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.